Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya bareng aku. Di video kali ini temenin aku untuk belanja, dan juga belanjanya nggak lama-lama ya, karena ya udahlah, aku tuh kurang senang kalau misalkan memvideokan aku pas belanja itu. Bukan kurang senang sih, nggak sempat ya. Jadi ya udahlah, kita skip aja dan kita spill apa yang aku beli, udah itu aja ya. Di sini aku belanjanya nggak begitu banyak macamnya ya teman-teman, karena aku tuh belanja untuk kebutuhan jualan sambil aku beli beberapa bahan untuk makan gitu. Nah ini ada kayak timun, kemiri, sayur asem, terus kayak cabai dan perbawangan gitu. Udah kayak gitu-gitu doang ya kalau untuk yang buat dimakan atau dimasak gitu. Selebihnya aku tuh beli-beli yang buat bahan jualan gitu. Sambil nemenin aku bongkar belanjaan, aku mau sedikit cerita ya bun. Aku tuh lagi dalam fase yang membingungkan. Dalam artian aku tuh lagi berusaha untuk bisa hidup hemat, tapi kebutuhan bener-bener lagi melonjak banget ya. Apalagi ini tuh untuk tahun ini, maksud aku, soalnya anak aku itu kan mau masuk SD ya. Jadi butuh banyak banget pengeluaran untuk keperluan pendidikan anak. Memang sih sebaiknya ya buat bunda-bunda dan teman-teman yang mungkin bisa gitu ya, dari dulu-dulu sebelum anak sekolah itu sebaiknya mempersiapkan dana pendidikan. Nah salahnya aku tuh dulu aku nggak pernah menyisihkan dana untuk biaya pendidikan gitu. Karena ya entahlah ya, aku rasa kayak aku tuh belum bisa gitu untuk bisa menabung-nabung seperti itu. Aku tuh sering banget ya kayak nontonin kayak budgeting kayak gitu, mengatur keuangan, cara berhemat dan lain-lain. Sudah aku lakukan tapi selalu gagal, nggak pernah 100% berhasil, bahkan jarang ya walaupun hanya 50%. Tapi ya sudahlah, namanya juga hidup harus terus berjalan, ya udah nggak apa-apa. Aku terus mencoba, tapi kalau aku udah bosan mencoba ya udah nggak aku coba. Karena salah satu yang bikin aku kayak bosan itu ya mau gimana gitu kalau misalkan kebutuhannya itu lebih daripada yang dianggarkan. Karena pasti ya kita itu bakalan ada sesekali yang dalam fase membutuhkan segalanya. Jadi kayak gini, kayak misalkan udah dianggarkan sekian, tapi kebutuhan kita bahkan melebihi anggaran tersebut dan memang harus banget terpenuhi saat itu juga ya. Mau bagaimana lagi ya, kalau misalkan terjadi hal seperti itu ya salah satunya caranya itu ya udah gitu loh. Uang yang sudah dianggarkan itu kayak untuk kebutuhan kayak kebutuhan dana darurat itu ya harus terpakai juga. Alhasil kepakai dan udah nggak punya dana darurat. Bahkan aku mau jujur ya bun, kalau misalkan kita lagi banyak kebutuhan, lagi segalanya over budget, jujur mau berhemat di saat ini tuh, di tahun 2024 ini tuh agak sedikit susah ya bun. Terlebih aku tuh merasa agak sedikit susahnya itu pas anak aku udah mulai sekolah. Karena di sekolah anak aku itu beneran ya untuk penjualnya itu atau pedagang-pedagang jajanan kayak gitu banyak banget. Jadi ya udahlah, gimana lagi. Yang di pikiranku saat ini yang penting semua kebutuhan terpenuhi dan anak jajannya aman gitu ya bunda. Selain untuk jajan anak, memang banyak juga keperluan dan kebutuhan lain ya. Kalau udah masuk TK itu memang perduitan, duit terus ya teman-teman. Kalau di tempat aku, nggak tahu sih kalau di tempat teman-teman semuanya. Kalau di tempat aku itu serba duit ya, anak TK itu entahlah, aku juga kadang bingung gitu ya. Tapi ya sudahlah, bentar lagi juga mau selesai sekolah TK-nya dan mau langsung masuk SD. Karena alhamdulillah ya, anak aku itu usianya sudah pas untuk masuk SD. Karena kemarin itu aku masukin anak aku ke TK itu pas usia dia itu sekitar mau 6 tahun gitu, 5 tahun lebih. Jadi aku ngambilnya itu setahun aja untuk di TK, dan saat ini lulus TK anak aku nanti pas usianya 6 tahun 9 bulan. Jadi sudah pas masuk ke SD gitu ya, atau sudah memenuhi syarat.
Nah, ngomong-ngomong untuk berhemat, ala-ala berhemat, aku tuh memang selalu menerapkan ya hemat sebisaku. Salah satu hemat sebisaku itu adalah memasak sendiri. Karena jujur ya teman-teman, kalau kita bisa masak sendiri itu katanya sesuai faktanya bisa memangkas pengeluaran kebutuhan makan sebanyak 50%. Karena apa? Karena kalau kita masak sendiri, beli bahan-bahannya sendiri, itu jadi jauh lebih murah dan nggak sedikit ya. Alias masaknya atau bahannya itu sekaligus kita beli itu banyak gitu ya. Contoh kecilnya seperti kita beli ayam. Ayam kan harganya di sini ya di tempat aku 20.000 per setengah kilo ya misalnya. Dan udah banyak potongannya gitu, ada mungkin sekitar 8 potong ya kalau sayap itu. Ini kan contoh kecilnya aja ya, sayap. Dan kalau misalkan kita beli di warteg misalnya yang lebih murah, di warteg itu ayam sayapnya atau apapun itu potongannya biasanya harganya itu kisaran antara 7.000 atau 8.000 ya. Kalau sekarang cuman dapat satu potong aja. Jadi perbandingannya jauh banget ya teman-teman. Jadi seperti itu juga termasuk salah satu cara hemat ya. Dan aku memang selalu menerapkan seperti itu. Aku tuh jarang banget beli makan di luar. Seringnya aku tuh masak di rumah ya. Jadi apapun yang dimakan sama keluargaku, suamiku, aku dan anakku di rumah pasti hasil masakan aku ya bun. Jarang banget untuk beli. Begitu juga untuk cemilan-cemilan. Biasanya aku lebih kreatif ya, lebih rajin untuk bikin cemilan-cemilan gitu. Tapi kalau misalkan di sekolahan, anak aku kan kebawa sama teman-temannya, mungkin lihat teman-temannya jajan dan lain-lain, ya udah ikut-ikutan. Jadi ya sudahlah, itu agak sedikit kurang bisa dikontrol. Nah oke teman-teman ya, segitu dulu pokoknya videoku kali ini. Ini sudah mendekati ujung video ya, tapi belum selesai. Aku mau nunjukin belanjaan aku ke kalian. Saat ini alhamdulillah ya penuh kulkas aku. Jadi lumayan agak tenang. Terima kasih yang sudah menonton. Dadah, bye-bye semuanya.